Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Yang terhormat Bapak Bupati Rokan Hilir, yang kami hormati pimpinan DPRD beserta seluruh anggota DPRD yang terhormat. Kemudian yang kami hormati para kepala OPD yang hadir pada malam hari ini. Jadi mohon izin Pak Bupati dan pimpinan DPRD, sesuai yang disampaikan oleh pimpinan DPRD, pada malam hari ini kami mohon waktunya terkait dengan program dari KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, terkait dengan survei penilaian integritas untuk anggota DPRD. Jadi pada malam hari ini kami mohon waktu paling lama 15 menit, tapi saya minta 10 menit pada tim penyuluh ya untuk melaksanakan sosialisasi ini. Jadi sosialisasi ini adalah sosialisasi anti korupsi sesuai rencana aksi tindak lanjut survei penilaian integritas dan MCSP, Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention KPK RI tahun 2025. Latar belakangnya, pertama meningkatkan kepercayaan publik kepada DPRD, yang kedua meningkatkan integritas para anggota DPRD, yang ketiga memberikan pemahaman terkait dengan anti korupsi, dan yang keempat sebagai early warning system bagi pemerintah daerah. Tema sosialisasi adalah penyuluhan anti korupsi, integritas anggota DPRD, termin kepercayaan publik, legislatif berintegritas. Pada malam hari ini, izin Pak Bupati dan pimpinan DPRD yang menyampaikan sosialisasi adalah Pan Aryayuza ST MIP QRMA, Qualified Risk Management Analysis. Beliau juga punya sertifikat dari KPK sebagai penyuluh anti korupsi yang memang dididik oleh KPK utusan dari Rokan Hilir. Jadi ada 2 utusan di Rokan Hilir yang dilatih menjadi penyuluh anti korupsi untuk wilayah Rokan Hilir. Mungkin selanjutnya secara ringkas CV beliau seperti yang tercantum di layar, dan saja kami pada Aryayuza untuk bisa menyampaikan sosialisasinya. Jangan lama-lama ya, paling lama 10 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Rokan Hilir, yang terhormat pimpinan DPRD Kabupaten Rokan Hilir, dan yang terhormat Bapak Sekda Kabupaten Rokan Hilir beserta seluruh perangkat, kepala OPD, dan serta hadirin yang berbahagia. Izinkan saya tadi sesuai dengan pengantar dari Bapak Inspektur Daerah Kabupaten Hilir menyampaikan terkait dengan penyuluhan anti korupsi di pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas karunia-Nya kita dapat berkumpul pada malam hari ini, dan selanjutnya salawat beserta salam kita dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua dapat mendapatkan syafaatnya pada akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf ini agak sedikit grogi sebetulnya karena ini perdana, mohon izin Pak Bupati, perdana kami tampil di sini. Karena sebelumnya memang
selama 3 tahun ini memang kami sudah melakukan konsultasi di pemerintah Kabupaten Hilir itu pada level OPD dan juga kepada kepenghuluan, juga pada beberapa sekolah. Nah begitu Bapak Bupati. Sebelumnya sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh Bapak Inspektur tadi, bahwa memang ini adalah terbelakangnya. Pertama itu ini memang menjadi bagian rencana aksi dari tim maksudnya SPI Kabupaten Hilir dalam menindaklanjuti sesuai amanat yang disampaikan oleh KPK RI pada rapat tadi pagi. Dan ini adalah bentuk implementasi kami dalam memfollow up atau menindaklanjuti terkait dengan apa yang sudah direncanakan oleh Inspektorat Daerah dalam bentuk komitmen penyuluhan anti korupsi tersebut. Ini salah satunya Bapak. Karena selanjutnya memang masih ada agenda yang akan kami rancang lagi untuk penyuluhan anti korupsi pada beberapa OPD dan beberapa kelompok sasaran lainnya begitu. Sebelumnya memang tadi maksudnya saya sampaikan kurikulum PT saya, nama saya Pan Arya Yuza ST MIP KRMA JAI. Ini untuk gelar-gelar tersebut itu gelar profesi semua itu Bapak. Kemudian untuk pendidikan memang saya mulai dari SD itu sampai dengan S2 itu kebanyakan di Pekanbaru. Tapi saya memang asli dari sini Pak, dari Rokan Hilir juga. Karena memang namanya agak asing ya, mungkin nama hospital orang bule itu Pak. Pan Arya Yuza gitu ya. Tapi saya memang asli dari sini karena memang atuk saya memang dari orang sini juga. Saya termasuk masih zuriatnya Syekh Abdul Rokan Pak. Jadi ibu saya itu cucu dari Syekh Abdul Rokan. Jadi nah inilah salah satu menjadi motivasi saya. Sehingga kenapa saya itu berminat ya pada tahun 2020 itu menjadi penyuluh anti korupsi yang dilakukan pemilihan ataupun penjaringan pada tahun 2020 itu menjadi penyuluh anti korupsi KPKRI. Nah terkait dengan penjaringan tersebut memang tahun 2020 itu banyak yang mendaftar Pak ya, tapi memang yang lolos untuk tahun 2020 itu baru saya sendiri gitu Pak. Jadi untuk perwakilan Kabupaten Hilir memang masih saya satu-satunya. Namun pada tahun 2004 kemarin sudah ada penambahan 1 orang penyuluh anti korupsi muda juga dari pemerintah Kabupaten Hilir. Nah sekian terkait dengan informasi terkait penyuluh anti korupsi tersebut. Mungkin selanjutnya bagi Bapak Ibu ataupun maka Dewan sebetulnya bisa menjadi penyuluh anti korupsi juga seperti saya, karena itu memang dibuka untuk umum sifatnya ataupun untuk kalangan SN semuanya, sebetulnya seperti itu. Terkait dengan materi yang akan sampaikan pada malam ini mungkin sebetulnya cukup panjang, tapi mungkin akan kita ringkas saja terkait dengan apa-apa saja yang akan dibahas pada konten, maksudnya terkait dengan materi yang akan disampaikan pada malam hari ini. Mungkin terkait dengan pengenalan terkait korupsi, kemudian terkait upaya program pencegahan korupsi daerah, kemudian terkait inovasi dalam pencegahan korupsi daerah, dan yang keempat adalah pengelolaan dan evaluasi benturan kepentingan pada pemerintah daerah. Terkait dengan ini nanti sebetulnya mungkin kalau memang kita bahas satu persatu cukup panjang ya Bapak Ibu ya. Nanti terkait dengan makna ataupun dari arti itu mungkin Bapak Ibu semua sudah tahu, mungkin bisa juga langsung membaca terkait dengan korupsi itu seperti apa sebetulnya. Kalau ini terkait dari versi Robert Kliger, itu korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, di mana tugas-tugas jabatannya dalam negara di mana untuk memperoleh keuntungan, status atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri atau dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku. Nah, kalau untuk terkait dengan pengertian dari Undang-Undang 31 tahun 2009 junto Undang-Undang 20 tahun 2021 tentang pemberantasan korupsi, nah pengertian korupsi adalah setiap orang yang dengan sengaja dengan melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Nah ini secara pengertiannya, dan untuk jenis tipikornya itu berdasarkan dari Undang-Undang 31 tersebut, dari 30 jenis tipikor itu dibagi lagi menjadi 7 jenis. Yang pertama itu adalah kerugian keuangan negara, ada penggelapan dalam jabatan, kemudian yang ketiga perbuatan curang, pemerasan, gratifikasi, suap penyuap, dan benturan kepentingan. Selanjutnya ada tindak pidana yang termasuk berhubungan dengan korupsi. Nah selama ini memang banyak yang memang belum tahu juga.
ada 6 ya ini kriteria. Yang pertama itu menentangi proses pemeriksaan perkara korupsi, tidak memberi keterangan atau memberi keterangan tidak benar, bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka, saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan, orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu, dan yang keenam adalah saksi yang membuka identitas pelapor. Nah, ini teori terkait dengan korupsi, ada Pentagon Fraud, ada Fraud Triangle, ada Diamond Fraud. Ini terkait dengan beberapa potensi-potensinya ataupun mulai teori-teori ya untuk korupsi tersebut. Nah, terkait dengan korupsi berdasarkan motivasi, ada 5 jenis. Mulai dari opportunity, ada rasionalisasi, pressure, capability, dan arogan. Nah, inilah sebetulnya yang menjadi motivasi sehingga kemungkinan terjadi korupsi sebetulnya di sini, di 5 motivasi ini. Adanya kesempatan, adanya rasionalisasi pembenaran atas perbuatan dilakukan, ada sikap arogansi, sikap prioritas angkuh, serakah, ataupun interest prosedur yang tidak berlaku untuk dirinya. Kemudian ada pressure ya, tekanan dari intern atau personal perusahaan maupun eksternal. Kemudian ada yang kapabilitas, kemampuan ataupun ini terkait dengan jabatan, wewenang, otoritas, kedudukan, pengetahuan atas sistem. Nah, ini terkait dengan persentase itu kebanyakan ya korupsi itu pada layanan publik itu sekitar 30% ya. Ini menurut Global Corruption Barometer. Kemudian terkait adanya permintaan, kemudian terkait adanya rasa tidak diminta tapi biasanya diharapkan untuk diberi ya. Kita percepat saja karena terkait dengan durasi. Kemudian terkait dengan modus kooperasinya itu yang masih melibatkan keluarga, ada melakukan korupsi secara bersama-sama, melibatkan anggota keluarga sebagai sarana pencucian uang. Baik itu suami dengan istri, ayah dengan ibu dengan anak, kemudian terkait dengan rekening bank. Nah, terkait dengan terkait dengan jenis korupsi tadi ada gratifikasi, memang ada perbedaan ya, ada gratifikasi suap pemerasan, tapi terkait dengan detailnya nanti mungkin terkait materinya akan dibagikan kepada bagi sekretariat dewan untuk dibagi kepada Bapak Ibu seluruh anggota dewan nantinya untuk bisa dipelajari terkait perbedaan tersebut ya. Karena kita akan bercepat saja. Nah, ini yang sebetulnya yang agak menjadi titik kritisnya sebetulnya sini. Ini yang sering terabaikan sebetulnya. Ada terkait dengan gratifikasi. Gratifikasi itu adalah terkait pemberian barang, uang, dan bentuk hadiah lainnya yang tidak boleh diterima oleh penyelenggara negara. Baik untuk di kalangan legislatif juga termasuk unsur penyelenggara, baik itu juga ASN dan pejabat tinggi negara lainnya. Nah, terkait dengan kualifikasi dalam bertugas, ini ada 10 ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca kembali terkait dengan penjelasan mana-mana saja. Kemudian terkait di samping 10 tadi ada 7 kategori yang masih bisa diterima oleh pejabat penyelenggara ataupun Dewan DPRD. Ini ada beberapa pemberian dari keluarga, keuntungan dari bunga pendapatan dana, manfaat dekorasi, dan ke-7 ini masih bisa diterima. Kemudian sampai ke 17 ini berdasarkan dari Peraturan KPK nomor 2 tahun 2019 tentang pelaporan gratifikasi. Inilah hal-hal yang bisa ditoleransi ataupun tidak menjadi ke ranah korupsi nantinya. Jadi Bapak Ibu bisa nanti coba baca lagi lebih detail nantinya terkait dengan penjelasan ini. Kemudian terkait dengan upaya program pemerintahan korupsi daerah itu pemerintah Kabupaten Hilir melalui Inspektorat Daerah juga sudah melakukan banyak terobosan ataupun inovasi terkait dengan pemenuhan dari implementasi KPK RI tersebut. Itu baik itu melakukan seperti menerbitkan terkait dengan Perbuk tentang peluang keluar risiko, Perbuk tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Kabupaten Bupatan Hilir. Nah, kemudian beberapa upaya lainnya itu terkait dengan pembangunan zona integritas, pembentukan UPG, unit pengendalian gratifikasi, kemudian adanya tim saber pungli, kemudian adanya pembuat SPIP, HKPN, LKSN, MCSP, DSPI, PMRB, dan LAKIP. Nah, terkait dengan beberapa komponen ini memang menjadi fasilitatornya dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bupatan Hilir. Nah, terkait dengan LKPN ini memang alhamdulillah di lembaga legislatif kita semua sudah menyampaikan LKPN itu dengan tertib. Alhamdulillah kami cukup mengapresiasi kepada Bapak Ibu semua
karena telah tertib menyampaikan LHKPN ini, sehingga kedepannya bisa kita tingkatkan kembali. Namun mungkin jadi catatan juga bagi adminnya nanti, berdasarkan hasil data Jaga ID yang kami peroleh ataupun kami monitoring dari data jaga.id KPK itu masih terdapat 4 dokumen penyampaian itu yang belum lengkap. Mungkin selanjutnya nanti kami akan berkoordinasi dengan admin tim HKPN dari Sekwan untuk melakukan klarifikasi ataupun melakukan kontak dengan PIC KPK RI terkait dengan dokumen 4 yang belum lengkap tersebut. Itu terkait dengan ini, terkait sula penindakan, pencegahan dan pendidikan. Nah, terkait dengan hal ini memang KPK RI dalam hal pendidikan mereka membentuk penyuluh anti korupsi di KPK. Makanya mereka untuk poin ketiga itu mereka membentuk seluruh Indonesia, dan alhamdulillah untuk di Provinsi Riau itu sudah hampir 50, Pak. Untuk di Riau, di Rokan Hilir kita sudah ada 2, dan yang terbanyak itu memang di Kota Pekanbaru karena mereka merekrut dari ASN dan dari dosen juga ada. Dan untuk di forum KPK, forum penyuluh anti korupsi di Provinsi Riau tahun 2024 itu saya menjabat sebagai sekretaris forum penyuluh anti korupsi Provinsi Riau. Dan kemarin itu kami dilantik itu pada 23 Mei 2024 oleh Gubernur Riau, dan dihadiri oleh saat itu oleh Wakil Ketua KPK Alex Wander Marwata, Pak. Baiklah, mungkin sekilas singkat karena kita memikirkan waktu dengan durasi yang cukup singkat diberikan kepada saya. Saya mohon maaf juga sebetulnya terkait dengan selanjutnya mungkin bisa Bapak Ibu pelajari supaya dapat menjadi paham dan meningkatkan integritas kita dalam melaksanakan penyelenggaraan negara yang bersih, anti korupsi dan bebas dari nepotisme. Mohon izin apabila dalam penyampaian ini yang dengan cukup singkat ini ada kesalahan ataupun dari kekhilafan, saya selaku narasumber mohon maaf atas kekurangan tersebut. Dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.